Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Wahyu Romadi di channel YouTube Laundry Pesantren, channel yang khusus membahas masalah seputar laundry yang ada di pesantren dan juga di laundry konvensional pada umumnya. Nah, hari ini kita akan membahas bagaimana sih cara packing laundry kiloan itu, standarnya seperti apa gitu ya, dan kenapa harus di packing. Kita bedah satu persatu di materi video kali ini. Ikutin terus videonya sampai akhir. Nah, untuk penanganan packing laundry kiloan itu biasanya berbeda memang dengan penanganan packing khusus laundry satuan atau satuan clothing terutama ya. Karena untuk satuan clothing biasanya di packing itu per pieces pakaian menggunakan satu plastik dan satu hanger biasanya. Nah, untuk packing pakaian laundry kiloan itu biasanya menggunakan plastik kiloan mulai dari ukuran 30 sampai ukuran maksimal itu di 45 ya untuk standarnya, 30, 35, 40 dan 45. Jika lebih dari ukuran 45 itu disarankan untuk menjadikannya menjadi dua packingan. Plastiknya pun sendiri itu biasanya kita menggunakan standarnya itu ada plastik HDPE jinjing dan juga plastik PP ya yang polos seperti itu. Nah, itu tinggal nanti silahkan disesuaikan dengan budget layanan servis dari teman-teman seperti itu. Nah, terus gimana sih cara menentukan ukuran plastik yang pas untuk packing laundry kiloan? Nah, itu tadi di kuncinya ada di ukurannya tersebut sebenarnya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan teman-teman menggunakan plastik ukuran 30 itu biasanya untuk standarnya 3 kilo. Untuk yang 35 3,5 kilo, 40 itu untuk ukuran 4 kilo dan 45 untuk plastik ukuran 45 itu untuk ukuran 4,5 kg seperti itu. Nah, jika lebih dari itu, misalkan ada yang 50, itu jangan dipaksakan dalam satu packingan, tapi harus dibuat dua packingan, jadi standarnya di 2,5 kilo, 2,5 kilo, atau pakai menggunakan plastik yang ukuran 30 di dua pieces seperti itu ya. Nah, juga beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum kita melakukan packing laundry kiloan. Yang pertama itu adalah pastikan dulu item-item yang akan kita packing dalam satu packingan pakaian itu jumlahnya sudah benar, itemnya sudah benar, dan tidak ada yang tertukar atau ada yang kurang seperti itu ya. Nah, terus yang kedua yang harus diperhatikan adalah pastikan pakaian yang akan kita packing itu dalam keadaan sudah kering, artinya tidak lembab pakaiannya. Kenapa itu harus dipastikan? Karena itu akan terjadi dua hal. Yang pertama, pakaiannya akan berjamur, terus yang kedua juga akan jadi bau apek. Jadi nanti pengaruh parfumnya itu tidak akan terasa, yang ada malah bau apek yang akan tercium. Nah, untuk hal selanjutnya adalah jadi pada saat packing pengemasannya itu tidak boleh dipaksakan ya. Kalau misalkan tidak sesuai atau tidak masuk dengan packingan dalam plastik yang kita gunakan itu usahakan gunakan ukuran yang sedikit lebih besar daripada yang tadi kita gunakan, misalkan dari 30 ke 35 atau dari 40 ke 45 seperti itu ya. Terus juga pada saat sebelum nanti pakaian laundry itu akan di packing, itu pastikan dulu pakaian sudah diberikan parfum agar pada saat nanti pakaian sampai ke customer itu masih terasa kesegaran aroma dari parfumnya yang kita gunakan seperti itu. Yang harus diperhatikan juga selanjutnya pada saat pengemasan packing laundry kiloan itu untuk pengemasan pakaian dalam ya, atau dalaman seperti celana dalam atau pakaian dalam, itu posisinya adalah harus tersembunyi di antara item pakaian bawah dengan item pakaian yang kita setup di atas. Nah, untuk step terakhir itu lakukan pengepakan dengan menggunakan selotip ya untuk mengunci pakaian yang kita sedang packing. Usahakan pakaian yang kita packing itu bentuk packingannya itu kotak agar dia tidak bergeser dan posisi packingan tetap berada pada tempatnya dan tetap rapi seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang posisi susunan packingan laundry kiloan yang bagus itu seperti apa. Nah, untuk urutan packing laundry kiloan, biar teman-teman tidak salah, ini saya tampilkan di samping saya itu. Jadi posisi teratas itu harus pakaian berupa kemeja berkerah ya, kalau ada kemeja berkerah. Tapi kalau misalkan nggak ada kemeja berkerah bagaimana? Ya cari pakaian di situ yang memang paling bagus
tampilannya itu simpan di paling atas. Nah, selanjutnya itu yang di bawahnya kemeja berkerah itu kaos-kaos berkerah atau kaos tanpa kerah. Nah, untuk selanjutnya itu kita selipkan yang tadi saya bilang, celana dalam, kaos dalam, kalau ada spray dimasukkan spray, handuk gitu ya. Terus yang paling bawah itu harus yang lapisannya atau bentuk pakaiannya itu yang berbentuk ya bisa agak keras itu, seperti celana jeans, celana pendek yang memang tebal, ataupun celana biasa memang dia bentuknya bisa settle gitu ya, tidak banyak perubahan atau tidak banyak gerakan seperti itu. Jadi paling bawah itu harus yang keras karena dia bentuk mengunci pakaian yang di atasnya. Terus yang kedua, yang di tengah-tengah itu posisinya adalah pakaian-pakaian yang item-item yang kecil seperti pakaian dalam, celana dalam dan sebagainya, kaos kaki. Dan untuk yang paling atas itu bisa kita kasih kaos atau kemeja berkerah seperti itu. Cari yang paling bagus tampilannya, itu kita simpan di posisi paling atas. Oke, itu saja teman-teman yang bisa saya sharing pada video kita hari ini. Semoga bermanfaat. Bagi masih ada yang masih belum jelas, itu boleh silahkan tinggalkan kolom komentar di YouTube kita. Terima kasih, saya Wahyu Romadi, mohon pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.